Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Siregar. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya, di mana proposal saya itu berjudul Lontong Pagi Minang. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan dua produk saya, di mana produk pertama itu ada lontong gulai nangka, dan yang kedua adalah lontong gulai paku. Latar belakang usaha saya adalah sarapan pagi adalah ritual penting bagi banyak orang, dan kebutuhan akan sarapan yang lezat dan bernutrisi tetap menjadi prioritas di tengah kesibukan modern. Lontong sayur populer di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Minangkabau. Lontong sayur bukan hanya sekedar hidangan, tetapi juga bagian dari identitas budaya Minangkabau. Di samping itu, kaya akan serat dan protein nabati, lontong sayur juga merupakan pilihan sarapan yang sehat dan bergizi. Baiklah, tujuan dari bisnis saya tersebut adalah yang pertama memperkenalkan kuliner tradisional, yang kedua mengembangkan bisnis kuliner, yang ketiga meningkatkan pendapatan. Di sini aspek dan pemasarannya. Pengamatan kondisi pasar. Yang pertama adalah wilayah pasar. Yang target yang kami areain adalah area di Pekanbaru dan sekitarnya. Nah, di dalam persaingan tentunya memiliki persaingan yang berupa menu sarapan pagi tradisional lainnya yang berupa bubur ayam, nasi uduk. Nah, permintaan pasarnya yang pertama adalah pekerja kantoran, mahasiswa dan pelajar, pengunjung pusat perbelanjaan, turis dan pecinta kuliner. Produk lontong sayur Minang. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan komposisinya. Komposisinya tentunya ada lontong, kuah sayur kaya rempah, telur rebus, tahu, tempe, dan sambal. Nah, keunikannya adalah perpaduan cita rasa tradisional dan kenyamanan modern. Di sini juga terdapat nilai gizinya. Nilai gizinya yaitu kaya serat dan protein nabati. Nah, strategi harga. Di sini saya akan meletakkan harganya itu satu porsinya 8.000. Penentuan harga tersebut seimbang antara kualitas dan nilai bagi pelanggan. Nah, promosinya, untuk strategi promosi, kami akan menggunakan media sosial, di mana media sosial tersebut berupa WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, ataupun Twitter. Nah, promo spesial itu terdapat diskon, beli satu atau gratis satu, paket bundling. Yang ketiga itu contoh kontennya itu foto menarik, penjelasan produk atau penawaran promosi lainnya. Saluran dan tempat pemasarannya. Dari gerai fisiknya tentunya lokasi strategis di pusat pembelanjaan, pusat bisnis, dan area perkantoran. Untuk penjualan online-nya kita melalui website resmi, marketplace, Shopee Food, atau GoFood. Nah, desain tempat itu ada etalase menarik, papan nama, area penjualan depan rumah. Rencana penjualannya, target penjualan bulanan itu sebanyak 6.000 porsi per bulannya. 3.000 lontong gulai pakis, 3.000 lontong gulai nangka. Nah, pendapatan bulanan itu sekitar 24 juta. Proyeksi penjualan dalam per 3 bulan itu Januarinya 6.000 per porsi, Februari 6.000 porsi, Maretnya 6.000 porsi. Jadi dalam per 3 bulan itu terdapat 48 juta sekitar. Untuk aspek produksi, proses produksinya tentunya kita akan mempersiapkan bahan baku, pembuatan lontong, pembuatan kuah sayur. Untuk bahan bakunya tentu ada beras, sayuran segar, dan rempah-rempah. Mesin dan peralatan tentunya adalah peralatan untuk memasaknya yang efisien dan sesuai standar. Tempat produksinya lokasi yang strategis dan efisien. Sumber daya manusia.
Dari jenis pekerjaannya itu kami akan membutuhkan yang pertama itu adalah bagian produksi. Di bagian produksi tersebut terdapat 2 orang yang sangat kami butuhkan. Nah, di bagian penjualannya itu ada 3 orang. Di bagian keuangan itu ada 1 orang, yaitu kami pemiliknya. Nah, uraian pekerjaannya itu di bagian produksi, tentunya mereka itu akan belanja, memasak dan membersihkan alat dapur mereka. Yang kedua, di bagian penjualan. Di penjualan itu akan menyiapkan barang-barang yang akan dijual dan melayani pelanggan. Nah, yang ketiga, bagian keuangan. Tentunya mengelola transaksi keuangan dari uang masuk maupun uang keluar. Kompensasinya di bagian produksi itu gajinya sekitar 1.200.000 plus bonus penjualan jika mencapai target. Nah, di bagian penjualan itu sama 1.200.000 plus bonus juga ketika penjualan naik. Nah, di bagian keuangan itu sekitar 1.300.000 atau bonus penjualannya. Untuk perizinan, kita izin dari RT atau RW, meminta izin di bagian lingkungannya. Nah, yang kedua, surat keterangan domisili usaha. Mengurus SKDU di kantor kelurahan dan kecamatan. Surat izin usaha perdagangan SIUP dan tanda daftar perusahaan TDP jika usaha berkembang. Nah, di aspek keuangan, kebutuhan dana totalnya adalah 6.820.000. Modal pribadi 3.820.000. Pinjaman keluarga sekitar 3 juta tanpa bunga. Untuk biaya bulanan di bagian produksi itu sekitar 4.420.000. Untuk biaya pegawainya 9.100.000, biaya transportasinya 500.000, biaya modalnya 22.500, biaya sewa 1 juta, biaya listrik dan air 100.000. Nah, pendapatan dan laba bulanan, pendapatan itu sekitar 48 juta yang dimana tadi saya sudah sebutkan, sekitar 48 juta untuk biaya. Nah, untuk laba bersihnya itu sekitar 32.857.500. Analisis keuangan. Utang terbayar dalam bulan pertama. Nah, di bulan pertama itu utang sudah terbayar. Dalam 3 bulan modal kembali. Dan kesimpulannya usaha layak dijalankan dan menguntungkan. Nah, di sini akan saya jelaskan kesimpulan dari proposal tersebut. Dengan demikian, proposal usaha lontong Pagi Minang kami menguraikan secara komprehensif rencana bisnis yang meliputi aspek pasar dan pemasaran, produksi, sumber daya manusia, perizinan, dan keuangan. Dari analisis yang telah dilakukan, kami yakin bahwa usaha ini memiliki potensi yang besar untuk berhasil dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan penggemar kuliner Indonesia. Kami berkomitmen untuk menjalankan usaha ini dengan penuh dedikasi dan profesionalisme serta memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan kami. Dengan dukungan dan kepercayaan dari berbagai pihak, kami optimis bahwa Lontong Pagi Minang akan menjadi destinasi kuliner yang terpercaya dan dicintai oleh banyak orang. Terima kasih atas perhatiannya dan dukungan Anda. Baiklah, di sini saya akan melihatkan lampiran dari beberapa fotonya, yaitu ada beberapa foto produk dan tempatnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.